Umaya, ada yang paham ini? Ada yang mana? Ada yang ngerti nggak ini? Ada yang paham ini? Enggak? Wadilalana alal khairin ibtidoa wajillahi wa mardati wa sawabi wa qurbi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menunjukkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, materi hari ini kita akan menjelaskan tentang i'rab nasab yang merupakan bagian kedua setelah pembahasan tentang i'rab rafa. Baik, sebelumnya apa pengertian i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan beberapa amil yang masuk dan lafaz, baik yang tampak ataupun yang kira-kiranya saja. Ya, i'rabnya itu kira-kiranya saja. Itu pengertian i'rab. Lanjut, ada berapakah macam i'rab? Ada 4. 1 i'rab rafa, 2 3 4 ya, masing-masing nanti akan punya keinginan. Ada yang keinginan masuk pada kalimat isim, ada yang keinginannya masuk pada kalimat fi'il. Mana saja yang tidak mau masuk kalimat isim? I'rab apa yang tidak mau masuk pada kalimat isim? Jazm nggak mau. Kata jazm, saya memang nggak mau sama kalimat isim. Ya, sekarang yang tidak mau masuk pada kalimat fi'il, i'rab apa? Nggak mau. Ya, tidak nggak seneng lah sama i'rab jar itu, kata kalimat fi'il. Begitupun dengan kalimat isim, nggak doyan sama kalimat jazm, ya nggak mau itu. Jadi yang maunya itu i'rab rafa, nasab, jar, masuknya pada kalimat isim. Kalau rafa, nasab, jazm masuknya pada kalimat fi'il, begitu ya i'rab namanya. Setelah kita mengetahui macam-macam i'rab, kemudian kita kupas bahas tentang i'rab rafa. Kita mengulas kembali dulu ya, biar matang. I'rab rafa, rafanya kalimat itu dengan diberikan tanda berapa macam?
empat macam tandanya ropa. Satu dengan, dua dengan, tiga dengan, empat dengan nun sabitun. Ya lamun hadis tong dipikeun lamun ke ropa mah nun teh gitu. Nun di saat ropa tidak boleh dibuang. Ya. Itu. Kemudian kita bahas karena cek kaidah. Manakah kaidah yang menjelaskan bahwa ciri ropanya itu pakai doma, pakai wawu, pakai alif dan pakai nun yang tidak boleh dibuang. Mana kaidah amritinya? Li robbin hadomatu wawu alif sabitun lamun hadis. Baik, kita bahas tentang ropanya pakai doma. Ropanya itu pakai doma pada berapa tempat? Ropanya doma itu pada berapa tempat? Doma itu akan masuk pada cirinya ropa pada berapa tempat? 4 tempat. Satu pada isi mufrad, yang kedua pada, yang ketiga pada, yang keempat pada, ya setiap fi'il mudhari yang mu'rab ya. Kemudian yang ketiga pada ciri domanya, ciri ropanya pakai doma. Yang ketiga pada jamak muannats salim, yang keempat pada fi'il mudhari. Karena cek kaidah, mana penjelasan amritinya? Fadhamu ismin mufradin ka'amada taksir tajal adudu wajam tanisin kamus limatin limurabin kaya kasih bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, ciri ropanya yang kedua pakai wawu. Jadi ketika ropa itu, ropanya, ciri ropanya pakai wawu ya. Kemudian ada pada berapa tempat ciri ropanya pakai wawu itu? 2 tempat. Satu pada tempat jamak mudzakkar salim, yang kedua pada tempat asmaul khamsah. Mana kaidah amritinya yang menjelaskan bahwa ropanya pakai wawu itu dijelaskan satu pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Wa wawu fi jam'il fasolihuna nakarimi kama ata ilham sati tati alai. Baik, sekarang mana ada berapa macam asmaul khamsah itu? Apa saja asmaul khamsah? Dengan catatan apa saja? Boleh dibaca, boleh ropanya dengan wawu pada asmaul khamsah. Dengan catatan syaratnya apa? 1 dimudhofkan, yang kedua mufrad, yang ketiga harus mukabbarah ya, artinya tidak boleh di tasghir. Oke. Sekarang yang ketiga, ciri ropa yang ketiga yaitu pakai alif dan nun ya. Pada berapa tempat ciri ropanya pakai alif dan nun? Ciri ropanya itu pakai alif dan nun ya, atau
Pada berapa tempat ciri ropanya pakai alif? Pada apa saja? Isim tasniyah, ya, isim tasniyah. Jadi ropanya itu pakai alif, ya, yaitu hanya pada isim tasniyah. Contohnya apa? Jaidani, itu ropa berarti jaa jaidani. Kenapa? Karena isim tasniyah, ya, pakai alif itu jaa jaidani itu. Karena cekoidah, mana amritinya? Wa bimusana jaidani alif wa nunubi mudhari lahi uri. Ya, itu pada tasniyah. Kemudian yang ketiga, ciri ropanya pakai nun. Pada berapa tempat? Pada satu tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Apa itu bunyinya af'alul khamsah? Ya, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Karena cekoidah, mana amritinya? Biyaf'alani, taf'alani. Nah, itu ciri ropanya, ya, itu namanya ropanya itu, ya. Kemudian selanjutnya materi hari ini kita akan membahas i'rab nasab, ya, i'rab nasab. I'rab nasab itu nanti cirinya dengan 5 macam, yaitu 1, fathah, pakai fathah. Cirinya nasab itu pakai fathah. Yang kedua pakai alif. Yang ketiga pakai kasroh. Nasab pakai kasroh. Yang keempat pakai iya. Nasabnya itu pakai iya. Kemudian yang kelima hadfun nun, ya, dengan cara pembuangan huruf nun. Ciri nasabnya itu kita harus tahu, ya, harus tahu tentang nasabnya beserta tanda-tandanya, tanda-tandanya nasab, ya. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu ciri nasabnya dengan i'rab fathah atau dengan fathah. Di sini dalam pembahasan arba'in, i'rab fathah itu terbagi 2 bagian, ada yang dhahirah dan ada yang muqaddarah. Coba ini kita dapat membuktikan bahwa arba'in itu ternyata lebih luas kajian pembahasannya, ya. Dikatakan lebih luas karena di sini dikupas dalam beberapa tempat. Fathahnya itu dalam beberapa tempat. Yang pertama, fathah, ciri nasabnya dengan fathah. Yang pertama pada isim mufrad, fathahnya itu dengan isim mufrad, ya. Yang terlaku pada yang munsharif dan isim munsharif itu fathahnya pakai pada isim mufrad. Kemudian yang kedua, nasabnya itu dengan i'rab fathah. Yang kedua letaknya pada jamak taksir, ya, baik yang munsharif ataupun yang munsharif. Tinggal dikembangkan contohnya. Mudah karena isim ghair munsharif sudah kita bahas, yang munsharif juga sudah kita bahas. Oke. Yang ketiga, pada isim
mangkus. Apa itu isi mangkus artinya? Siapa yang tahu? Apa itu isi mangkus? Siapa yang masih ingat pengertian isi mangkus? Isim yang diakhiri dengan isim yang diakhiri dengan ya lazimah, ya. Isim yang akhirnya kalimat itu diakhiri dengan ya lazimah itu namanya isim mangkus. Kalau isim maksud, isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Contohnya apa? Contohnya apa? Musa, ya. Setelah huruf sin ada alif. Ya, kalau yang mankus, al-qadi, ya. Itu jadi harus kita tahu. Ra'aitu qadi. Lamanat ininya yang menjadi contoh apa? Lafaz al-qadi. Ra'aitu telah saya lihat al-qadi. Mestinya al-qadiyah gitu. Tapi sudah muqaddaro dikira-kirakan fathahnya itu. Ya. Huruf fathahnya itu dikira-kirakan. Kalau ditampakkan ra'aitul qadiyah gitu. Fathah berarti. Itu namanya yang muqaddaro, ya. Oke. Yang keempat, ciri nasabnya itu pakai fathah pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya, tetapi alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Apa maksudnya lam yattasil? Lam yattasil bi akhirihi syai'un, fi'il mudhari yang sahih akhir yang tidak terhubung, ya. Lam yattasil itu tidak terhubung huruf akhirnya itu dengan sesuatu apapun, ya, baik dengan alif. Berarti kalau terhubung dengan alif contohnya apa? Fi'il mudhari, ya, alami, ya. Oke, berarti pakai apa? Yap, layap ala, layap ala. Pakai apa? Tanda nasabnya itu. Halo? Awas, kita sedang membahas tentang nasab. Nasabnya itu dengan apa? Tanda yang pertama nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah, harokat fathah, tanda baca fathah. Tetapi fi'il mudhari'nya itu terhubung dengan alif. Contohnya apa? Contohnya layab ala. Ada alifnya? Ada. Asalnya yab alani. Layab ala, dibuang nunnya. Kenapa? Karena nasab, kemasukan amil nawasib. Layab ala. Oh, atau bukan dengan patah lagi itu mah. Makanya nggak boleh. Harusnya contoh yang benar apa? Fi'il mudhari. Bunyinya asalnya apa? Yap alu. Yap alu. Pakai apa rupanya? Pakai apa? Pakai tanda baca apa? Yap alu. Pakai doma, ya, pakai doma. Sekarang kemasukan amil nawasib, yap alu. Bunyinya apa? Lai, lan, yap ala.
Tuh gitu. Oke? Halo? Paham nggak? Paham kan nih? Barangkali kurang paham. Sekali lagi ciri rofanya itu pakai kata pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Fi'il mudhari yang sahih ya suruh. Ya suruh. Lemah. Fi'il mudhari berapa? Ya, ribu. Ya, tahu. Oke, cukup. Semuanya pakai saat roka. Kita sedang membahas tentang apa? Nasab. Ya, sedang membahas nasab. Ciri nasabnya itu dengan fathah. Makanya kita masuki apa penjelasannya? Lan, misalkan lan. Jadi ya surah. Kemudian jadi ya riba lanza. Jadi ya nah ini disini begini. Tadi dikatakan dengan catatan lam yattasil bi akhiri syai'in, tidak terhubung akhirnya huruf ini dengan sesuatu apapun. Tapi kalau terhubung, misalkan salah satunya terhubung dengan alif, ya, 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 surah, ya, ya, riba, ya, ya, ha. Lastnya berubah i'rabnya itu dengan alif, bukan dengan fathah. Paham? Begitu pun dengan masalah jamak. Ya, yadribu. Ya, yadribu la yadribu. Enggak dengan fathah. Padahal kita sedang membahas nasabnya itu dengan fathah. Paham tidak? Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu fathah itu dicirikan dengan fi'il mudhari yang mu'tal. Nah, dalam kitab Amriti, oke pahami, dalam kitab Amriti bahwa huruf fathah itu hanya ada 3 tempat. Ya, ciri nasabnya dengan fathah hanya 3 tempat. 1 pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Baru terlaku i'rabnya itu dengan i'rab fathah. Contoh yang pada isim mufrad. Ayo kasihkan contoh. Buatkan contoh harokat dengan fathah. Kenapa? Karena nasab, dibaca nasab. Nasabnya itu dengan harokat fathah.
pada isim mufrad. Halo, pada isim mufrad contohnya apa? Halo, naon cing isim mufrad contohnya? Apa contoh isim mufrad? Hah? Lapan Zaidun menjadi dibaca nasab, otomatis harus menuntut menjadi maf'ul, ya betul tidak? Ra'aitu Zaidan, nasabnya dengan fatah, itu lafaz Zaidan isim mufrad, ya. Oke, paham? Sekarang yang jamak taksir, contohnya apa? Buatkan contoh jamak taksir. Halo, buatkan contoh yang jamak taksir apa lafadznya? Apa? Yang keras. Rajulun jadi rijalun, ya. Abdun jadi ibadun. Lah ibadun mah dibaca rofa, otomatis menuntut dibaca nasab menjadi maf'ul. Dari ibadun jadi ibadan, ra'aitu ibadan, ya. Itu contoh dari jamak taksir. Oke, lanjut. Sekarang yang fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih, tadi sudah ya, layab ala, ya. Oke, itu karena qaidah, maksudnya gini, apa qaidahnya? Qaidah amriyah yang menjelaskan bahwa fatah nasabnya itu dengan fatah. Mana penjelasan amriyahnya? Pansibipat imadido min qadrubi ila kain datin lafat humuni. Itu ya perintahnya. Jadi setiap lafaz yang dibaca rofa, ketika setiap lafaz yang dibaca rofa dengan doma, maka nasabnya harus dengan fathah. Oke, pahami. Baik, selanjutnya i'rabnya dengan alif. Yang kedua ciri nasabnya itu dengan alif. Ada pada berapa tempat? Pada satu tempat, yaitu pada asmaul khamsah, ya. Kemudian cirinya dengan kasroh pada berapa tempat? Satu tempat, yaitu pada jama' muannats salim. Karena qaidah mana amrininya? Waj'al linnas bil khamsatil asma'al wansib bikas rijalika nisin urid. Itu berarti kalau ciri nasabnya dengan alif, yaitu pada asmaul khamsah. Contohnya apa coba? Apa asmaul khamsah itu? Sebutkan macam-macam asmaul khamsah. Abun, ahun, hamun, mukabbara,
Dari abun, buatkan contohnya nasabnya dengan alif menjadi abaka. Dari ahun, ahoka. Dari hamun. Nah begitu, itu nasabnya. Tetapi berarti menjadi maf'ul, ya, menjadi maf'ul. Sekarang yang contoh yang kedua, nasabnya dengan kasroh. Ciri nasabnya dengan kasroh pada apa? Pada jamak muannats salim. Contohnya apa? Contohnya apa jamak muannats salim? Ra'aitu, saya melihat. Muslimun, muslimatin. Nah, tin ada tinnya, kasroh itu, ya. Hindun, jamak muannats salimnya hindatin. Ra'aitu hindatin, saya telah melihat banyaknya si Hindun. Oke, dengan kasroh. Oke. Sekarang yang ke berapa? Keempat. Ciri nasabnya dengan apa? Dengan ya. Pada berapa tempat? 2 tempat. 1 jamak isim tasniah. Yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Sekarang contohkan dulu yang tasniah. Contohnya apa? Nasabnya dengan iya. Muslimain. Itu iya nasab. Jangan muslimuna. Cuma pakai wawu ropa berarti. Tapi kalau muslimaini, Zaidun, Zaidaini, Imro'atun, Imro'ataini. Itu nasab berarti pakai iya. Apalagi? Mu'minun, Mu'minaini, ada huruf ianya, naini. Oke? Itu karena cekaidah. Mana amritinya? Wa nasbu fil ismillahi. Iya. Terakhir, ciri nasabnya yang kelima adalah pakai harfu nun, buang huruf nunnya. Pada berapa tempat? Pada 1 tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Bunyinya af'alul siapa? Coba yaf'alani masuki amil nawasib. Apa? Lain. Yaf'ala, buang huruf nunnya. Ya, kemudian taf'alani, lan taf'ala. Kemudian yaf'aluna, lan yaf'alu, buang huruf nunnya. Kemudian taf'aluna, lan taf'alu. Masuki amil nawasib, lan yaitu huruf lan ya. Kemudian taf'alina, lan taf'ali. Karena cekaidah, mana keterangannya yang menjelaskan bahwa nasabnya itu dengan cara membuang huruf nun. Nah, fahadhi kulluha mansubatun, kabeh ieu teh dibaca nasab
dan alamat nasabnya itu dengan cara membuang huruf nun. Kenapa? Karena niabatan anil fathati, ya, pengganti dari fathah, ya. Oke, paham? Jadi alif, kasroh, iya, hadfun nun itu adalah merupakan niabah, pengganti dari fathah. Berarti asalnya nasab itu dibaca fathah. Oke? Ya, hukum asalnya apa? I'rab nasab. Fathah. Kalau rofa hukum asalnya apa? Doma. Kalau yang selainnya berarti niabah, pengganti. Apa saja yang menjadi pengganti doma? Wawu, alif, dan nun. Paham? Ngatos? Oke. Lanjut apa udah? Olah. Tadi yang putar sudah sampaikan. Huruf jar. Baik, kalau memang sudah olah, kita kajian hari ini hanya pembahasan tentang apa namanya, kolaborasi. Materinya adalah materi arba'in, lain kolaborasi ngan digabungkan dengan kitab Amriti, lain materi kolaborasi KHB. Jadi kita itu penting kolaborasi antara satu teman dengan teman yang lainnya, kerjasama gitu. Oke? Mari kita sama baca dulu terlebih dahulu lirab iminadomatun sebagai alamat nasab, ya, tanda-tandanya nasab. 1, 2, 3. Lirab iminadomatun dalam kitab Amritinya halaman berapa? Halaman iya 15-16. Silakan untuk diulas kembali, terus dipelajari, dipahami, lebih diperdalami. Nanti tuntutannya mana alfiahnya, begitu terus. Jadi artinya begini, kita sebagai santri kalau memberikan penjelasan itu harus memberikan referensi, mana keterangannya itu. Baik dalam fikih, mana yang menjelaskan bahwa wudu itu harus syaratnya sholat itu Pak harus wudu dulu, mana keterangannya itu.
Sekarang ciri nasabnya pakai fata, mana penjelasannya begitu. Ini maksud tujuan kolaborasi penerapan untuk mengulas kembali materi. Cukupan sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama berdoa.